Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva dari Latunisia dengan NPM 0211240071. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pertama-tama yang terhormat Ibu Yati Husnul SEMS sebagai dosen pengampu mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi, serta dosen pengajar lainnya yang saya hormati, dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi atau informasi mengenai ekonomi bisnis. Judul yang saya ambil yaitu adalah Ketika Uang Mengalahkan Moral, Tantangan Etika Bisnis di Era Digital. Topik ini saya ambil karena di zaman sekarang banyak sekali pelaku usaha atau pengusaha-pengusaha bisnis lebih mengutamakan uang atau keuntungan dari perusahaan tersebut dibanding etika penjualan atau etika bisnis yang dilakukan di perusahaan tersebut untuk memuaskan customer atau untuk memuaskan pembeli menjadi pelanggan. Itu sangat minim etika yang mereka lakukan, seperti banyaknya promosi-promosi iklan di media sosial, di media digital seperti WhatsApp, Instagram, bahkan TikTok yang banyak sekali bisa dibilang membohongi atau mengurangi kepuasan konsumen, sehingga konsumen enggan membeli. Untuk penghantarnya, adanya perkembangan bisnis di era digital semakin pesat. Banyak pelaku bisnis mengejar keuntungan tanpa memperhatikan moral. Lalu adanya etika menjadi salah satu tantangan seorang pengusaha atau seorang pembisnis dalam dunia bisnis modern sekarang. Bisnis di era digital memang berkembang lebih cepat, tapi sayangnya mereka lebih memperhatikan keuntungannya yang mereka dapat dibanding nilai moral atau etika mereka yang diberikan kepada customer. Seperti mereka tidak bertanggung jawab akan apa yang dipromosikannya, produk yang mereka jual itu berbanding terbalik atau tidak sesuai dengan apa yang mereka promosikan. Padahal, hal tersebut adalah menjadi salah satu fondasi utama agar perusahaan atau bisnis yang mereka bangun itu lebih lama berdirinya, bahkan bisa menarik customer menjadi pelanggan tetap kita. Tapi hal itu seringkali mereka hiraukan karena lebih fokus pada keuntungan yang akan mereka dapatkan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap konsumen atau masyarakat. Untuk pengertian etika bisnis itu sendiri adalah pedoman moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan kegiatan usaha. Berfungsi sebagai kompas moral agar bisnis berjalan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi bagaimana cara meraih keuntungan dengan benar, menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan, pelanggan, dan masyarakat. Diterapkannya melalui kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan. Etika bisnis juga dijalankan agar keuntungan yang mereka dapatkan itu adalah hal yang tidak merugikan pihak manapun. Pentingnya etika bisnis ini dijalankan yaitu untuk membangun kepercayaan dan reputasi jangka panjang. Jadi etika bisnis itu sangat penting untuk sebuah perusahaan karena etika bisnis ini jika dijalankan akan memberikan dampak jangka panjang terhadap perusahaan. Yang kedua, adanya menumbuhkan loyalitas pelanggan dan kerjasama yang sehat. Jika perusahaan memberikan kepuasan terhadap konsumen sesuai dengan apa yang konsumen inginkan, maka konsumen sendiri akan loyalitas atau akan selalu membeli produk apapun yang perusahaan tersebut jual. Lalu adanya mencegah konflik, penipuan, serta tindakan tidak etis. Sangat mengurangi adanya konflik antara pelanggan dan konsumen, bahkan mencegah konflik antara pengusaha A dengan pengusaha B. Akan berkurangnya penilaian dari konsumen kepada perusahaan dengan penilaian seperti penipuan jadi dasar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana etika bisnis yang terjadi di masa lalu. Yang pertama, pelaku usaha menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Reputasi dan nama baik lebih penting daripada keuntungan besar. Jadi untuk pengusaha-pengusaha yang mendirikan perusahaan zaman dulu itu lebih mementingkan nilai kejujuran dan amanah itu menjadi poin nomor satu. Reputasi dan nama baik itu lebih penting daripada keuntungan besar. Mereka lebih mementingkan keuntungan tersebut itu di nomor dua. Jika pelayanan yang mereka berikan sesuai dengan apa yang dipromosikan, keuntungan pun akan lebih besar karena konsumen akan terus membeli produk tersebut
tersebut di perusahaan ini dengan alasan pelayanan yang tidak mengecewakan. Yang ketiga, adanya hubungan bisnis bersifat personal dan saling percaya. Prinsip utama yang digunakan pada zaman dahulu itu untung boleh, curang jangan. Adanya keberhasilan bisnis diukur dari kepercayaan pelanggan dan keadilan transaksi. Etika bisnis di masa sekarang yaitu persaingan semakin ketat karena teknologi digitalisasi. Banyak pelaku bisnis tergoda melakukan praktik tidak etis, manipulasi data atau harga, iklan dan promosi palsu, eksploitasi tenaga kerja dan konsumen, fokus lebih ke keuntungan, memikirkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang cepat daripada kejujuran. Dan hubungan bisnis cenderung transaksional, bukan kepercayaan. Dampak rendahnya etika bisnis. Yang pertama, akan hilangnya kepercayaan publik dan pelanggan terhadap penjual atau usaha bisnis tersebut, yaitu konsumen merasa dirugikan dan enggan untuk membeli kembali, kepercayaan yang hilang sulit untuk dikembalikan. Kedua, adanya reputasi perusahaan akan hancur. Etika bisnis yang tidak dijalankan di perusahaan akan membuat perusahaan tersebut hancur. Reputasi perusahaan akan hancur, nama baik perusahaan akan tercoreng, sulit menarik investor, mitra kerja maupun pelanggan baru. Jika tidak menjalankan etika bisnis, nilai perusahaan atau reputasi perusahaan di mata orang lain, di mata investor, di mata customer itu akan buruk karena mereka pun akan menilai, oh perusahaan ini itu tidak bertanggung jawab ya, oh perusahaan ini itu tidak memiliki nilai moral yang baik ya. Maka dari itu saya akan sedikit memberikan solusi untuk etika bisnis yang dijalankan di masa depan. Adanya pendidikan etika sejak dini, seperti ditanamkannya pada siswa dan mahasiswa terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Kedua, pendidikan etika ini jika dilakukan sejak dini akan membentuk karakter yang jujur, adil dan bertanggung jawab sejak awal. Lalu yang kedua, adanya budaya integritas di dunia kerja. Perusahaan harus menanamkan nilai kejujuran dan keterbukaan. Ketiga, ada transparansi dan tanggung jawab sosial atau CSR. Menjalankan bisnis dengan keterbukaan informasi, melibatkan masyarakat dan menjaga lingkungan. Yang keempat, adanya penegakan hukum dan pengawasan yang tegas. Pemerintah memperkuat regulasi terhadap pelanggaran etika bisnis. Yang kedua, sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak jujur. Yang kelima, adanya peran konsumen dan media. Konsumen cerdas akan menuntut kejujuran terhadap produsen yang tidak jujur. Lalu media dapat membantu mengawasi perilaku bisnis agar tetap transparan. Di media itu bisa selalu mengupload atau mengupdate perusahaan-perusahaan mana saja yang berkembang pesat karena tanggung jawabnya, keadilannya, dan kejujurannya. Jadi kesimpulan dari materi ini itu adalah etika bisnis merupakan fondasi utama dalam menciptakan dunia usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi memang memberikan banyak peluang, tetapi juga membawa tantangan besar terhadap moral dan integritas perilaku usaha. Seringkali keuntungan dijadikan tujuan utama hingga mengabaikan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Padahal, bisnis yang baik bukan hanya tentang seberapa besar laba yang didapatkan oleh perusahaan, tetapi juga seberapa besar nilai moral yang dijaga. Menanamkan etika sejak dini, membangun budaya integritas, serta menjalankan tanggung jawab sosial. Kita dapat menciptakan dunia bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bermartabat dan dapat dipercaya oleh semua kalangan. Bisnis boleh cepat berkembang, tapi jangan sampai nilai kejujuran ikut tenggelam. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, karena bisnis yang baik bukan cuma soal uang, tapi juga soal kejujuran dan bertanggung jawab. Percuma dapat untung besar, kalau akhirnya rugi kepercayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.